Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Meski Kapolri menginstruksikan tidak ada tilang manual, namun bukan berarti pelanggar lalu lintas tak bisa ditindak. Impian warga Mentawai miliki kapal cepat antar pulau terwujud. Seorang penyandang disabilitas daksa tekuni kerajinan rajutan. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Bawah Bukit Tinggi. Api diduga kuat berasal dari salah satu kios pedagang santan yang seketika meluas dan melahap kios yang ada di samping. 10 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Padang Panjang tiba di lokasi untuk memadamkan api. Hampir 2 jam, si jago merah berhasil dijinakan dan tidak meluas ke kios lain. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat azan subuh berkumandang. Ia yang mendapat telepon dari pedagang lain langsung menuju pasar dan mendapati gumpalan asap tebal dari kios pedagang santan. Terdengar suara ledakan sebelum api meluas ke kios lain. Ini kan masih di jalan. Sudah tuh di Mukul Banjapang tuh tiba mak eti lontong menelpon. Nek lah di ma ba ne asu tabal ko hadi belakang kade satan nimun santan kecilnya kan. Nih Allah Tuhan ya. Sudah tuh di gas laut tuh tiba dari skoko ini lari masuk ke dalam. Ini lari masuk ke dalam tahu lama lapis saja api ko dari sapo. Dari Sampiang ko pindah kemari. Nah, itu yang unik. Dari tepek santan tadi. Iya. Dari Santaniko malah tuh pindah kemarinya api itu tabak. Kasih Ops Dinas Kebakaran Bukit Tinggi menuturkan, kebakaran menghabiskan kios di Los Impres yang menjual santan, plastik, PMD, bumbu masakan, dan ikan. Dari masyarakat jam masak dagan ya, sekitar jam 5-an. Jadi jam 5-an kami langsung meluncur kembali ke sini. Informasi dari bagian Dinas Pasar. 10 kios dari depan sampai belakangnya. Ini proses pendinginan sekarang, Bang? Masih dalam tahap pendinginan ya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pertengahan Oktober lalu, Kapolri mengeluarkan instruksi wajib memaksimalkan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, atau tilang elektronik. Cara kerjanya, di setiap persimpangan, polisi akan memasang kamera untuk mengawasi pengendara dan pengemudi. Jika melanggar ketentuan, maka polisi akan memberikan teguran atau bukti pelanggaran yang disampaikan secara tertulis ke alamat pelanggar lalu lintas. Selain itu, polisi juga membekali anggotanya dengan ETLE bergerak, yakni polisi lalu lintas yang merekam pelanggaran dengan telepon genggamnya yang telah memiliki aplikasi khusus. Hasil rekaman tersebut akan terhubung langsung dengan pusat data di wilayah masing-masing. Yang dijadikan dasar untuk menindak adalah nomor plat kendaraan, karena dari nomor tersebut, polisi mengetahui pemilik dan alamatnya. Namun bukan berarti jika kendaraan tak memiliki nomor plat, polisi tidak bisa menindaknya. Polisi justru melakukan tilang manual, yakni kendaraannya ditahan di kantor polisi. Seperti yang dialami seorang pengendara yang lupa memasang plat nomor kendaraan. Polisi menghentikan dan menahan sepeda motornya. Kenapa ini nggak pakai nomor polisi, Bu? Ada di rumah, belum diganti Mas suami saya. Oh, saya sudah ganti plat ya, Bu ya? Ada. Saya udah ganti plat. Udah, itu udah diperpanjang STNK-nya. Ada di rumah, sudah saya ambil, dibawa ke polsek ya. Nanti pasang plat nomornya. Karena belum sempat ya, Bu ya? Karena belum sempat berarti gantinya ya? Iya. Kemana tadinya? Nganter anak ke sekolah, Pasir Putih. Polisi mengimbau warga untuk melengkapi kendaraannya. Jika telah membayar pajak atau mengganti STNK yang diiringi dengan pergantian nomor plat kendaraan,
agar langsung memasangkannya. Jika tidak, maka pengendara dituduh sengaja mengelak dari tilang elektronik. Ya, untuk sekarang diambil kebijakan untuk tanpa plat nomor akan dilakukan penilangan secara manual karena ada indikasi untuk menghindari dari penilangan elektronik atau etle. Untuk pagi ini kita melakukan ada 4 unit kendaraan yang indikasinya untuk menghindari untuk penilangan secara elektronik. Kendaraan yang ditahan polisi bisa diambil pemiliknya jika telah melengkapi semua peraturan. Robiham melaporkan dari Padang. Warga Mentawai kini bisa tersenyum lega. Pasalnya, saat ini telah tersedia kapal penyeberangan antar pulau. Kapal ini berlayar 2 kali dalam sepekan. Dengan kapal ini, warga di Pulau Sipora tak lagi harus berlayar ke Padang untuk pergi ke Pulau Sikakap. Tak hanya itu, waktu tempuhnya juga cepat, hanya 1 jam perjalanan. Sebelumnya, transportasi antar pulau di Mentawai dilayani oleh kapal kayu milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun dalam 2 tahun terakhir, kapal tersebut tak lagi beroperasi. Seperti diketahui, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 pulau besar, Pagai Selatan, Pagai Utara, Sipora, dan Siberut. Keempat pulau tersebut dihuni oleh sekitar 90.000 jiwa. Sepertiganya berdiam di Pulau Siberut. Ya, kami sebagai masyarakat Tua Pejat ya Pak ya, kami merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemda Tua Pejat ini ya. Khususnya kami sebagai warga ataupun masyarakat setempat ya, ingin berpergian ke pulau-pulau sudah bisa juga terbantu. Keberadaan kapal cepat ini sangat membantu warga untuk berurusan ke ibu kota kabupaten. Namun sayang, kapal ini hanya membawa penumpang dan tak bisa membawa barang untuk diperdagangkan. Untuk memangkas, mempercepat, memberikan informasi secepatnya dari masyarakat ke kita, kemudian dari kita ke masyarakat. Artinya kita itu Pemda. Yang selama ini mungkin sulit mereka datang dari kecamatan kemari dengan waktu berjam-jam dengan speedboat. Tapi dengan ada kapal ini akan memberikan kemudahan, memangkas waktu perjalanan. Kapal cepat ini merupakan upaya pemerintah kabupaten untuk memperlancar mobilitas warga Mentawai. Setiap tahun, pemerintah menganggarkan 1 miliar rupiah untuk mensubsidi operasionalnya. Langkah ini terpaksa ditempuh karena jika hanya mengandalkan pendapatan dari penumpang, operator kapal cepat ini butuh waktu lama untuk balik modal. Pasalnya, sekali berlayar hanya mampu membawa 200 penumpang dengan harga tiket Rp200.000 untuk rute Tua Pejat menuju Sikakap dan Rp125.000 untuk rute Tua Pejat menuju Siberut. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Sylvia Piobang, penyandang disabilitas daksa, sukses menekuni usaha kerajinan rajutan di daerah Ulak Karang Utara, pusat kota Padang. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan keinginannya untuk terus melanjutkan hidup dan berkarya. Sejak tahun 2001, ia divonis dokter mengalami lumpuh total setelah mengalami kecelakaan. Berbekal belajar secara otodidak sejak tahun 2015 silam, di galeri yang hanya berukuran 4x3 meter inilah, Sylvia yang menggunakan kursi roda memperlihatkan kelihayan tangannya merajut benang demi benang menjadi sebuah kerajinan rajutan yang bernilai jual tinggi. Dengan jarum dan benang, Sylvia merajut benang poli untuk dibuat menjadi aksesoris cantik dan ekonomis, seperti gantungan kunci, gantungan masker, sepatu, tas, topi, dan banyak lagi lainnya. Sebuah gantungan kunci dan masker, Sylvia hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga 15 menit. Namun untuk merajut sepatu dan tas, ia harus menghabiskan waktu hingga 5 hari karena tergantung bentuk, ukuran, dan tingkat kerumitannya. Memanfaatkan media sosial,
Semua rajutannya dipasarkan dengan harga terendah, yakni sebuah gantungan kunci dijual Rp5.000 hingga Rp10.000 dan sepasang sepatu dan tas dijual dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Semua produk rajutan sesuai dengan pesanan. Produk unggulannya sepatu sama tas. Tapi apapun yang diminta konsumen diusahakan. Jadi lebih ke apa yang disukai konsumen. Sebenarnya nggak lama, tapi kan harus kita kan lebih mengutamakan kualitas, jadi harus lebih teliti. Kalau sepatu paling 5 hari, kalau tas 3 atau sampai seminggu tergantung tingkat kesulitan sama besar ukurannya. Rajutannya telah dipasarkan hingga keluar kota Padang, dan dalam sebulan Sylvia bisa meraup omset hingga 3 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Iko kok diambil dek